Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'diyah dari kelas KPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 teori komunikasi massa. Yang pertama adalah hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Dalam teori ini, audiens dianggap mempunyai ciri khusus yang beragam dan dimotivasi oleh faktor biologis dan juga lingkungan, serta mempunyai sedikit kontrol. Tidak ada campur tangan antara pengirim pesan dan penerima pesan, yang artinya pesan yang sangat jelas dan sederhana disampaikan akan direspon dan sederhana pula oleh para audiens. Contohnya, kejadian pada tahun 30 Oktober 1938. Saat itu, ribuan warga Amerika panik karena adanya sandiwara radio Orson Welles yang berjudul War of the Worlds, yang menceritakan adanya serangan makhluk Mars yang akan mengancam kehidupan manusia di bumi. Saat itu diperkirakan 12 juta orang di seluruh Amerika Serikat mendengarkan, dan terdapat 1 juta orang yang mempercayainya, hingga mereka panik dan berusaha menyelamatkan diri dari serangan Mars. Teori yang kedua adalah cultivation theory atau teori kultivasi. Menurut teori ini, televisi menjadi media utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan lingkungannya. Karena itu, persepsi yang terbangun dari benak penonton tentang masyarakat dan budaya di sekitarnya sangat ditentukan oleh apa yang mereka saksikan di televisi. Contoh kasusnya, tontonan seperti sinetron, reality show, atau yang lainnya terkadang sering menunjukkan kekerasan, perselingkuhan, kriminal, dan lain-lain yang akan ditangkap sebagai gambaran yang sering terjadi di masyarakat. Padahal semua itu hanyalah fiktif belaka saja. Berikutnya, yang ketiga adalah technological determinism theory atau teori determinisme teknologi. Ide dasar teori ini ialah bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pola keberadaan manusia itu sendiri, yang artinya teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Contoh kasusnya, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat segalanya ingin lebih cepat dan instan. Teknologi membuat seseorang berpikir tentang dirinya sendiri, hingga membuat jiwa sosial menjadi melemah karena mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain. Berikutnya, teori yang keempat adalah diffusion of innovation theory atau difusi teori inovasi. Jadi dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat mempengaruhi publik. Contoh kasusnya seperti kemajuan pada dunia pendidikan di Indonesia ini. Pada zaman dahulu, pembelajaran hanya dilakukan dengan face to face atau tatap muka antara guru dengan muridnya ataupun guru dengan mahasiswanya. Tapi di zaman sekarang ini pembelajaran bisa dilakukan dengan online dengan Google Meet, Google Classroom, Zoom, dan lain-lainnya. Yang tentunya pembelajaran online ini sangat membantu di suasana pandemi sekarang ini. Teori yang terakhir adalah cultural imperialism theory atau teori imperialisme budaya. Teori ini menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Contoh kasusnya adalah negara barat banyak memproduksi film, berita, dan juga komik. Hal itu dilakukan karena mereka memiliki banyak uang. Kemudian, negara ketiga membeli produksi tersebut karena lebih murah dibanding jika harus memproduksinya sendiri. Oleh karena itu, budaya negara ketiga mulai melakukan budaya yang sama dengan budaya barat, yang akhirnya
membuat budaya mereka hilang atau merusak budaya mereka sendiri. Demikian 5 teori komunikasi massa yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.